Kami akan membahasnya bersama Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra, Ucok Sky Kadafi, serta staf ahli Menteri Dalam Negeri, Redoni Zarmunek, yang terhubung melalui sambungan telepon. Pak Doni. Selamat sore Mas, siapa sih? Sama Rudi di sini Pak Doni. Pak Rudi apa kabar? Pak Ucok apa kabar? Ya, dan di studio juga ada Ucok Sky Kadafi dari Fitra. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Mas Ucok dulu. Mas, ini kalau APBD itu diparkirkan di deposito. Menurut Anda apa yang salah? Ya, ada yang salah. Selama ini kan Pemda itu selalu kalau ada jalan yang rusak, fasilitas yang rusak atau pembangunan yang kurang, itu karena dianggap anggarannya tidak ada, gitu. Ternyata mereka melakukan deposito karena ada kelebihan uang, gitu. Ada uang yang menganggur gitu loh, gitu. Daripada ke deposito, itu lebih baik kan uang yang menganggur ini kan lebih baik ke masyarakat. Anda menilai bahwa sebetulnya anggarannya ada, tapi karena belum jatuh tempo, ini dianggap tidak ada. Itu yang Anda lihat. Sebetulnya dari awal, ini tiap tahun, dari tahun 2011 ada, 2012 ada, dan 2013 ini juga ada gitu. Jadi dia mendepositokan, jadi nggak ada niat memang untuk diberikan kepada pembangunan masyarakat. Sejak gitu. kapan itu dimasukkan ke dalam deposito menurut Anda? Dia sudah ada uang yang menganggur, gitu loh. Itu istilah mereka, gitu. Jadi kalau ada uang menganggur masuk ke deposito tersebut, gitu. Nah makanya kita mengatakan ini melanggar Undang-Undang 45 ini, gitu. Undang-Undang 45 itu kan udah memerintahkan bahwa APBD dan APBN diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk bank atau Pemda, gitu. Kalau deposito kan yang makmur itu kan bank. Gitu. Di mana saja itu Anda temukan? Ya, itu yang banyak itu adalah bank lokal, bank-bank mereka yang miliki ya. Bank BRI ada, Bank Mandiri ada, kayak Bank Kalsel. Daerahnya di mana saja? Apakah kabupaten, kota, provinsi? Kita begini, ada yang di provinsi, ada yang di kabupaten, ada yang di kota. Jadi ranking semua, kita ranking mana yang lebih tinggi. Ternyata kayak Bekasi, kota Bekasi, kabupaten Bekasi itu lebih banyak, kayak Aceh gitu. Sorry bukan Aceh, tapi Banten gitu. Banten itu lebih ternyata. Nilainya sampai berapa? Kalau Aceh itu sampai 1,5 triliun. 1,5 triliun. Iya, tapi dia diendapkan berapa lama menurut? Tapi dia ini ya, pertama tahun Januari, bulan Januari itu 300-an, kedua 400-an, sampai tahun terakhir itu sampai 1,5 triliun. Artinya sebetulnya dari Januari sampai Desember jumlahnya itu bertambah terus gitu. Itu yang menjadi masalah menurut Anda. Jadi masalah. Langsung kita tanyakan ke Pak Doni. Pak Doni. Iya, Pak Rudi. Ya, ini kalau menurut amatan dari Fitra, ini ada dana-dana di daerah yang diendapkan dalam deposito dan itu jumlahnya luar biasa banyak dan itu dari Januari sampai ke Desember selalu terjadi seperti itu. Gimana tanggapan Anda, Pak Doni? Jadi begini ya, kita kembali kepada normanya ya, pada aturannya bahwa yang namanya penempatan dana ya. Dana tadi benar yang disampaikan oleh Pak Ucok, namanya idle money, ya uang-uang yang belum tergunakan atau belum digunakan. Tapi ada mekanisme, ada tata cara. Di dalam PP nomor 58 tahun 2005 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri 13 tahun 2006 bahwa penempatan dana deposito yang sifatnya untuk investasi jangka pendek, ulangi ya, investasi jangka pendek dalam berupa surat berharga atau deposito itu selama 3 bulan dan seterusnya itu tidak ada yang salah, itu dibolehkan dan dibenarkan karena undang-undang. Nah, kapan itu dilakukan oleh pemerintah daerah? Yang dilakukan oleh pemerintah daerah biasanya idle money itu adanya pada bulan-bulan Januari, Februari, di mana belum ada program, belum ada kegiatan. Prinsip dasar dari penempatan dana itu bahwa tidak mengurangi likuiditas, satu, tidak boleh bertentangan dengan likuiditas. Kemudian masa sebelum ada program dan kegiatan, itu biasanya Pemda mencari selisih ya. Tapi yang terpenting, selisih dari tingkat suku bunga dibandingkan dengan jasa giro, suku bunga deposito dibandingkan dengan jasa giro, itulah yang digunakan oleh pemerintah daerah sebagai penerimaan pendapatan daerah. Jadi tidak dibenarkan bahwa suku bunga atau bunga yang diterima itu atas penempatan dana atau investasi jangka pendek itu manakala digunakan atau diterima oleh oknum setempat itu tidak dibolehkan. Karena undang-undang mengatakan, PP mengatakan itu diterima sebagai penerimaan pendapatan daerah. Aslinya artinya itu legal sebetulnya ya Pak Doni ya? Tidak ada yang salah gitu. Tidak ada yang salah. Sekarang prinsipnya begini, yang tidak dibolehkan, yang tidak dibenarkan manakala suku bunga atau bunga yang ditempatkan itu ya diterima atau kemudian digunakan dan itu tidak masuk dalam rekening, tidak masuk dalam RKUD.
rekening kas umum daerah sebagai pendapatan daerah. Itu yang Baik. pertama. Baik, Yang kedua, tanggapannya, ya, Mas yang Ucok. kedua, kalau kita lihat lagi, itu memang penempatan dana itu dimungkinkan dengan dasar itu tadi, ya. Dan kepada mana? Kepada bank yang mana? Di dalam Undang-Undang PP nomor 58 tahun 2005 dan Permendagri nomor 13 tahun 2006, penempatan dana deposito dimaksud pada bank umum yang sehat, ya. Apa itu kesehatan perbankan? Kesehatan perbankan itu pasti diatur dengan peraturan BI. Apa dia? Pasti ada yang namanya KAR dan seterusnya, NPL dan seterusnya. Itu dibenarkan. Yang tidak boleh, pernah terjadi, ada penempatan dana deposito. Dulu kita masih ingat kasus Pemda Lampung Timur. Ditempatkan pada Tripanca dan seterusnya. Kebetulan BPR-nya adalah itu ditempatkan pada Bank Perkreditan Rakyat. Nah, itu yang tidak boleh. Itu tidak dibenarkan penempatan dana itu. Berapa banyak yang ditempatkan di BPR menurut temuan dari Kemendagri? Itu jadi masalah. Itu hampir 100 miliar sekian ya. Yang kemudian kita tahu persis, kemudian kepala daerahnya terpaksa harus karena melanggar hukum dan kemudian melanggar kesehatan bank dan seterusnya ditempatkan pada BPR. Nah, jadi intinya yang intinya bahwa itu dibolehkan sejauh memenuhi prinsip-prinsip dan norma. Tetapi uang yang digunakan adalah uang yang sifatnya idle money semata-mata. Itu biasanya Januari, Februari itu biasa angka-angka dulu kita mengenal itu sebagai SILPA, sisa lebih perhitungan anggaran yang ditempatkan oleh pemerintah daerah di bank umum yang sehat. Kira-kira itu, Pak. Ya. Ya, kalau memang kita lihat memang PP Peraturan Pemerintah 58 ini dan lain-lain ini memang ada celahnya ya. Ada celah untuk memang ada kelemahannya gitu. Apa itu? Kelemahannya pertama, misalnya tahun 2012 yang kemarin itu juga gitu, itu persis ada juga yang terjadi kayak di Lampung. Jadi deposito itu ditaruh di BPR yang memang banknya itu nggak sehat. Itu satu. Yang kedua, ada juga setelah Pemda itu mendepositokan ya, ternyata tanpa persetujuan DPR dan Pemda, uang itu dipinjam deposito ini gitu, dipinjam oleh Di mana kejadian itu? pihak bank sendiri. Ada di daerah. Aku agak lupa karena kemarin saya menginput 529 daerah jadi lupa kayak gitu. Itu ada di daerah itu, jadi itu ini ya. Dan udah itu PP ini juga itu sangat bertentangan dengan undang-undang perpajakan. Karena gini, setelah mereka menempati deposito ini ya, itu ada bunga. Jadi ternyata rata-rata semua Pemda itu nggak bayar pajak penghasilan gitu loh. Tapi jadi hasil audit BPK rata-rata itu pertama dia bahwa deposito ini nggak terjamin keamanannya. Kedua, Pemda ini selalu tidak mau bayar pajak. Bukannya bunga bank itu langsung dipotong oleh bank? Malah nggak dipotong oleh bank. Pajak bunga di situ biasanya kalau di buku tabungan itu kan ada tulisannya. Nggak dipotong oleh bank. Jadi ada beberapa verifikasi yang dilakukan oleh BPK, itu memang ada beberapa pajak bank itu langsung dimasukin ke kas daerah tapi tidak dipotong. Ini juga melanggar. Ini memang PP ini membolehkan. Jadi ada 3 hal ya yang menjadi catatan Anda tadi. Ada yang menggunakan BPR atau bank yang tidak sehat. Yang kedua tadi ada menggunakan untuk kepentingan pribadi. Iya, jadi dipinjam dia tanpa pengetahuan Pemda atau apa. Jadi ini kan suatu penyimpangan kayak gitu. Baik, saya ke Pak Doni. Pak Doni. Ya. Ya, ini seperti apa yang dinyatakan oleh Ucok tadi bahwa ada beberapa hal celah ya. Ada seperti di beberapa daerah yang menggunakan bank perkreditan rakyat yang artinya bank yang tidak sehat, terus kemudian juga ada yang meminjam seperti itu ya, Mas Ucok ya. Ada yang meminjam dari dana itu tanpa sepengetahuan DPRD misalnya, dan juga ada pajak dari bunga yang tidak dibayarkan, artinya itu melanggar undang-undang juga. Tanggapannya? Jadi begini, terkait dengan penempatan dana itu kan deposito, berbeda dengan jasa giro. Jadi itu bagian dari rencana investasi jangka pendek sebuah pemerintah daerah. Itu dijamin oleh undang-undang. Ya, investasi jangka pendek selama 3 bulan, sejauh tidak mengganggu likuiditas pemerintah daerah karena dia harus dalam program dan kegiatan. Itu dia ya, ada pelayanan publik dan seterusnya. Nah, terkait kedua, menyangkut penempatan dana dimaksud tidak dengan persetujuan DPRD, cukup diberitahukan. Ya, cukup diberitahukan oleh DPR kepada DPRD, tidak minta persetujuan. Ya, di PP-nya begitu bunyinya, Permendagri dan seterusnya. Sejauh bahwa, nah, misalkan ambil contoh Mas Rod ya, misalkan jasa giro itu cuma sekitar 3%. Kemudian sedangkan deposito itu bisa sekitar 8%. Tentu Pemda berkepentingan untuk menambah likuiditas mereka, mendapatkan sebuah suku bunga dengan melakukan deposito pada investasi jangka pendek. Itu yang kedua.
Nah, kemudian kalau soal digunakan dan tidak digunakan, itu tidak dibenarkan secara tidak sesuai dengan ketentuan. Ambil contoh misalkan terakhir Pemkab Batubara. Ya, Pemkab Batubara di Sumatera Utara. Kemudian ada keinginan dari pihak setempat yang kemudian nyata oleh pihak bank tertentu, kemudian terjadilah penyalahgunaan semacam reinvestasi dan seterusnya. Itu tidak dibenarkan karena aturan. Karena dia terikat kepada perjanjian. Nah, kepada bank ya yang ditempatkan itu adalah bank umum yang sehat dan itu wajib dipublikasikan ya kepada siapa dia menempatkan dana dan itu pasti harus diberitahukan kepada DPRD. Nah, terkait dengan suku bunga dengan katakanlah yang tidak boleh dan tidak dibenarkan, yang saya bisa menangkap dari concernnya Fitra adalah manakala bahwa misalkan dana itu misalkan ada tingkat suku bunga tertentu disepakati. Nanti ada suku bunga terbuka, ada suku bunga tertutup. Itu tidak boleh. Ya. Tapi gimana cara Kemendagri mengawasi hal itu, Pak Doni? Oh, itu kan nanti ada audit. Itu kan pasti ada audit oleh BPK. Ya, oleh BPKP dan seterusnya pasti ada audit atas dana itu kan. Jadi tidak semudah itu. Makanya terakhir ada beberapa katakanlah kita kalau sudah menyangkut pidana ya sudah pasti tidak dibenarkan. Kan? Selama ini sudah banyak yang terjadi hasil auditnya, Pak Doni? Kalau ada beberapa tetapi tidak banyak. Ya. Berapa banyak, Pak Doni? Enggak, artinya yang kita bisa catat terakhir Batubara, terakhir Lampung Timur, karena dia ada kesalahan mekanisme, ada kesalahan prosedur, ada kesalahan dalam penempatan dana dimaksud pada bank, bukan bank yang sehat ya, karena di bank yang sehat itu kan ada peraturan BI dan seterusnya. Nah itu akan diawasi. Ini karena kesengajaan atau sebetulnya mereka tidak tahu peraturan ini, Pak Doni? Apapun sejati begini, isunya begini, sederhana isunya bahwa penempatan dana itu dijamin oleh undang-undang, dijamin oleh peraturan pemerintah sejauh dilakukan dengan maksud betul-betul untuk investasi jangka pendek. Tetapi kalau ada oknum yang menyimpangkan atas nama kepentingan pribadi ataupun dan seterusnya, itu tentu tidak dibenarkan, tentu itu adalah pidana. Itu poin ini kan. Ya, Pak Doni, ini kalau kita bicara soal idle money yang dari Januari sampai Februari, bukankah itu menjadi kesempatan bagi pemangku kebijakan di daerah untuk tidak membuat program pada bulan Januari dan Februari sehingga banyak uang yang bisa Ini kan mekanisme siklus anggaran. Katakanlah 31 Desember itu bahwa katakanlah peraturan daerah tentang persetujuan bersama dari APBD itu sudah ranperda tentang APBD itu dan disepakati bersama pada tanggal 30 November. Kemudian dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan bagi kabupaten kota dievaluasi oleh gubernur. Nah, kemudian 2 minggu, katakanlah 31 Desember perda itu sudah ditetapkan, sudah diketok palu bahwa 1 Januari perda sudah menjadi. Ranperda 31 di ini bahwa 1 Januari sudah jadi peraturan daerah. Nah, tentu DPA ya, dokumen pelaksanaan anggaran itu tentang waktu Januari Februari itu memang terjadi kekosongan karena apa? Harus melalui mekanisme lelang dan seterusnya. Yang diperkirakan program kegiatan pemerintah daerah itu baru bisa terlaksana di kisaran Maret, April atau Mei. Nah, rentang waktu Januari Februari itulah yang kemudian oleh pemerintah daerah karena undang-undang juga dibolehkan untuk ditempatkan dana menjadi idle money. Baik. Jadi jangan dianggap bahwa 1 Januari sampai dengan 31 Desember itu efektif bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah itu dapat terlaksana. Karena memang ada dari siklus anggaran memang seperti itu. Kecuali manakala nanti ya, misalkan ada wacana misalkan mau dibuka. Siklus anggaran pada APBN, katakanlah 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Siklus anggaran pada APBD, katakanlah 1 April sampai dengan 31 Maret. Nah itu akan ketemu. Artinya betul-betul efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah itu dapat terjamin dengan adanya program dan kegiatan. Baik. Nah memang 2 bulan itulah yang dimanfaatkan oleh Pemda untuk menempatkan sejumlah dana. Itu dibolehkan karena tapi saya rasa Pak Doni, Januari sampai Februari memang kekosongan ya. Tapi harus diingat gitu ya, Desember sampai November itu biasanya itu juga masih kekurangan dana juga Pak itu gitu. Seharusnya itu kan dana itu didorong, diekspos untuk investasi bukan di dalam bank ya, tapi memang betul-betul untuk program. Ya. Jadi katakan begini. Tapi yang saya ini kayaknya peraturan pemerintah ini nggak relevan deh, nggak update deh, gitu loh. Termasuk juga tadi pengawasannya begini, pengawasannya BPK itu tidak semuanya yang namanya deposito itu tidak semuanya diverifikasi oleh mereka. Artinya gitu ya, hanya 1-2 kabupaten gitu. Dan dalam 1 tahun BPK itu tidak melakukan audit terhadap depositonya Pemda gitu. Itu
satu catatan. Kalau memang Kementerian Dalam Negeri memang pengen pengawasan itu ada di tangan BPK salah satunya gitu. Tapi ingat Jadi gitu. begini, Pak Doni, ya, Pak Doni, maaf kita jeda sebentar, kita akan sambung ini di segmen berikut. ya. Sebelum ke Pak Doni, kita simak grafik berikut ini. Ya. Pak Doni, ini ada satu grafik saya coba bacakan ya Pak ya, mengenai penyerapan APBD ini per November 2013 ini di beberapa provinsi saja Pak, ini sebagai contoh. Di Provinsi Banten hingga November hanya 49%. Kemudian di Riau ini cukup tinggi 70%. DKI Jakarta juga hanya 45%. Ya, ini provinsi-provinsi yang dana-dananya juga didepositukan tadi menurut catatan Fitra. Pak Doni, tanggapannya? Jadi gini, tolong dilihat di penempatan deposito itu jangan diartikan sebagai mekanisme yang melanggar hukum. Itu mekanisme yang dimungkinkan sebagai bagian dari strategi investasi pemerintah daerah sejauh dia tidak mengurangi komitmen terhadap belanja untuk kepentingan publik. Itu dalam rentang waktu tertentu saja. Yang pertama ya. Yang kedua terkait dengan katakanlah penyerapan ya, masalah daya serap daerah, kita tidak bantah, kita tidak kurang-kurang mendorong untuk supaya tidak bisa terserap sebesar-besarnya ya, setidak-tidaknya mendekati 90% atau 93 atau 97%. Kenapa daya serap harus tinggi? Daya serap harus tinggi itu karena terkait dengan belanja publik, belanja modal, penciptaan lapangan kerja, itu tidak kurang-kurang. Hanya kita tidak bantah, tergantung ya efektivitas penyerapan daya serap itu tergantung besar daerah mampu mempercepat tingkat ketepatan waktu penetapan perda tentang APBD. Jadi misalkan semakin terlambat mereka menetapkan perda APBD, akan semakin inefektif terkait dengan penyerapan karena tidak berbanding lurus dengan apa yang sudah diekspektasikan. Nah itu harus kita catat ya. Jadi kalau kemudian dikatakan tadi ada November, Desember, bisa saja dikejarkan pada November dengan Desember karena biasa rata-rata Pemda itu pasti akan muncul menghentikan di sekitaran tanggal 20 Desember. Sudah tidak ada lagi kecuali untuk bagian yang DPAL SKPD, dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan ya, peluncuran untuk tahun berikutnya. Nah, itu dibuktikan. Ya, jadi jangan diartikan bahwa penempatan dana deposito oleh pemerintah daerah itu sesuatu yang tidak dibenarkan karena aturan. Itu dibolehkan sejauh tidak mengganggu likuiditas dan tidak mengganggu program dan kegiatan gitu loh. Kami menangkap konten Fitra, kami menangkap semakin tinggi penyerapan APBD melalui katakanlah semakin tinggi tingkat penyerapan APBD akan semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi dan semakin tinggi tingkat ruang tumbuh di daerah. Kami menangkap kontur itu gitu. Baik. Tapi tadi yang catatan kami yang kedua bahwa kalau kemudian dikatakan BPK perwakilan sudah ada di semua kabupaten di semua provinsi, maka nanti pasti akan dilakukan pemeriksaan masing-masing. Baik Pak Doni, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk. Mas Ucok, terakhir dari Anda soal ini. Iya, memang penyerapan rendah itu kan pertama mungkin karena salah perencanaan. Yang kedua PNS-nya marah. Ketiga nggak ada duit. Tapi kalau bilang nggak ada duit, Pemda-Pemda itu melakukan deposito gitu, disimpan deposito. Berarti ada kesalahan ini. Gara-gara regulasinya pemerintah membolehkan gitu, jadi mereka melakukan deposito daripada melakukan membuat perencanaan ini apa namanya daripada dikasih ke masyarakat, ya daripada di dalam bentuk program buat masyarakat, mereka lebih baik didepositokan. Mungkin karena untungnya buat mereka lebih ini, ya lebih menguntungkan daripada untuk masyarakat kayak gitu. Itu yang terjadi gitu loh. Baik. Pak Ucok, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk. Kami akan membahasnya bersama pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Andrinov Caniago. Pak Andrinov, ini kan ada temuan Fitra, ada triliunan dana dimasukkan dalam deposito, kemudian di akhir, maksudnya di November ini penyerapan anggarannya bisa dibilang masih sangat jauh dari harapan ya. Iya. Nah ini menurut Anda apa yang salah sebetulnya? Dia bisa jadi berhubungan karena sudah terjadi bertahun-tahun ya. Karena tren pemakaian anggaran itu misalnya ada di ujung, lalu ada dana status seperti idle itu sebagai tidak berfungsi untuk sekian lama, maka mereka sudah tahu polanya, mereka taruh itu di deposito. Kebetulan undang-undang tidak melarang, ya kecuali kalau ditempatkan di bank non pemerintah kan aturannya kan larangan cuma begitu aja. Nah, oke, kalau itu memang nggak dilarang, sekarang kalau kita mau lihat ini sebagai kelemahan kebijakan, kembali dulu ke soal ini, patokan yang lain. Apakah itu dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, merugikan keuangan negara, ya? Memperkaya diri sendiri atau orang lain ya? Nah, kalau itu jelas salah gitu ya, kalau itu dilakukan.
Nah, kemudian setelah itu kita bicara pada level soal apa masalah di situ. Masalahnya mungkin ini memungkinkan pemerintah malas misalnya, ya karena udahlah itu biasa, dana nggak terserap gitu, ya taruh tapi kemudian kan ada bunga sedikit. Gitu. Nah kalau ini sebetulnya sudah menyangkut soal kriteria kinerja pemerintah. Apakah sekedar mendapatkan bunga ini yang dimasukkan terus kemudian resminya sebagai apa, pendapatan asli daerah seperti itu? Ini tidak boleh sebetulnya. Itu artinya secara ini perlu kita buat dalam aturan baru ya. Kalau nanti kecenderungan pemerintahan daerah itu ya malah menjustifikasi ya untuk. Tapi bukankah itu yang terjadi selama ini, Bang? Yang terjadi memang seperti itu. Tapi masalah kita sebetulnya berawal dari soal rendahnya penyerapan. Rendahnya penyerapan karena lemahnya kemampuan pelaksana dan aparat gitu ya, dan juga prosedur tentu saja dalam soal pengadaan barang dan jasa, tender dan sebagainya. Nah, yang harus diperbaiki itu supaya penyerapan anggaran itu lebih tinggi dan lebih cepat. Dan tidak menumpuk di ujung tahun sebetulnya kan? Nah, menaruh uang itu biasanya sebagai efek dari lambatnya penyerapan, kemudian dilihat ada peluang gitu. Peluang ini dibolehkan, tidak dilarang oleh aturan itu masalahnya kan. Nah, bagi masyarakat adalah, bagi kepentingan publik adalah, ya ini ada kapasitas yang tidak terpakai namanya, yang produktivitas yang tidak jalan ya. Nah ini yang harus dicarikan. Nah, apakah perlu pengaturan yang misal melarang dalam bentuk deposito misalnya gitu ya. Nah, tapi tidak cukup hanya itu, harus ada cara-cara yang memaksa pemerintah itu bekerja, memanfaatkan uang itu untuk tujuan yang produktif. Iya, kalau kita melihat misalkan di daerah jalan rusak itu mungkin kejadian di bulan Januari. Masa kita harus menunggu bulan Maret itu gitu? Dia. Ini yang ada rumah sekolah roboh gitu. Betul. Ini bagaimana gitu? Ini yang patut dievaluasi karena kemudian ya dijadikan bahan untuk perbaikan sistem gitu ya. Karena juga dengan masa pencairan anggaran setelah prosedur tata cara pengadaan barang dan jasa itu memang akibatnya batas waktu membelanjakan anggaran itu pendek sekali. Akibatnya lagi adalah kualitas dari pengerjaan proyek-proyek fisik terutama dan juga proyek yang non fisik itu asal-asalan. Bahkan yang non fisik ini lebih memberikan kesempatan lagi untuk diselewengkan ya, untuk markup segala macam karena lebih sulit mengauditnya ya. Artinya ini sebetulnya yang terjadi adalah masalah kelemahan sistem pencairan anggaran ya, sistem pemakaian anggaran. Nah, inilah yang mungkin perlu dibuat ya, aturannya disempurnakan dalam aturan. Baik. Misalnya mungkin bisa nggak ya kalau perencanaannya sudah jelas tapi uang itu memang cairnya kira-kira bulan April misalnya itu, tapi pekerjaan sudah bisa juga dimulai bulan April. Nah, apakah kemudian diperkirakan nanti ada beban bunga dari misal pemerintah daerah boleh minjam atau instansi pemerintah boleh minjam ya. Lalu nanti pinjaman tentu saja dibayar jasanya dalam bentuk bunga ya. Baik. Nah, anggaran untuk bunga itu juga ditaruh, dialokasikan ya. Asal prinsipnya tidak untuk disalahgunakan, tidak untuk pemborosan, apalagi untuk membuat dia lebih efektif pemakaian anggaran seperti itu nggak apa-apa. Misalnya gitu sebagai masukan. Kita akan sambung ini di segmen berikutnya. Bang Andrinov, ini kalau kita bicara soal penempatan dana APBD-nya, ini sebetulnya tadi juga Ucok dari Fitra juga mengatakan selain didepositokan, ada beberapa dana juga yang dimasukkan di bursa saham. Karena kalau aturannya tadi seperti yang Pak Doni katakan, ini investasi jangka pendek, maka itu menjadi legal gitu, tidak dipermasalahkan. Di saham juga ini jangka pendek juga. Nah, ini lepas dari boleh atau tidak menurut aturan ya, tapi kita kembalikan saja ke fungsi pemerintahan, ya itu tidak benar menurut saya. Ya, karena pemerintah ini bukan entitas bisnis yang tujuannya terus-menerus mencari laba, bukan. Dia adalah untuk membelanjakan anggaran untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tapi investasi kan dikatakan di situ investasi jangka pendek diperbolehkan. Nah, itu yang harus dicari tafsiran yang benar. Kalau itu dalam artian misalnya ditaruh tetap di bank pemerintah, misalnya deposito berjangka tapi jangka pendek, mungkin masih bisa karena itu ada di rekening bank pemerintah, kemudian dia sewaktu-waktu tetap siaga untuk digunakan. Tapi kalau sudah di saham itu sudah bisnis uang namanya, dan itu bukan instrumen yang sama sebetulnya. Deposito dan bursa saham itu instrumen yang sama dalam kalau investasi. itu harus dikerjakan oleh suatu perusahaan milik negara atau BUMD.
BUMN atau BUMD. Kalau memang kita punya BUMN atau BUMD yang kerjanya di main saham itu nggak apa-apa, tapi bukan pemerintah langsung karena meskipun tugas, tidak ada ya ini aturannya. masalahnya memang tidak ada aturan, mungkin tidak ada aturan, tetapi secara prinsip kita harus kembali ke tugas pokok pemerintah, melayani masyarakat, kemudian dikasih dana. Nah, dana ini bagaimana supaya aman, supaya bisa dibelanjakan dengan efektif, begitu. Tapi kalau dia mau masuk ke urusan bisnis uang, itu udah lain. Nah, kalau saya membacanya dari ya kembalikan saja ke prinsip itu. Nah, kalau dari temuan Fitra ini kan banyak hal yang pada akhirnya menyimpang, seperti menempatkan di BPR, gitu, yang menurut Pak Doni itu sebetulnya bukan bank yang dimaksud, gitu. Ya, jadi dalam ini kita kan memang ada yang sudah jelas aturannya dilanggar gitu, tapi memang juga ada yang perlu ditafsir ulang. Bukan, ada yang celah-celah yang bisa digunakan, nggak ada aturannya gitu. Nah, itu mungkin yang dipakai oleh pemerintah daerah yang mau sampai main di bursa saham segala gitu. Tetapi kalau pimpinan pemerintahan tahu soal fungsi pemerintahan, bedanya dengan fungsi swasta, perusahaan swasta, harusnya dia tidak lakukan itu. Tapi kalau di bank, ya mereka sudah tahu pola uang ini mengendap berapa lama biasanya, dia taruh di situ. Ya, kalau menurut pandangan Anda sendiri dengan adanya dana-dana yang diinvestasikan ini, apakah ini sebetulnya sudah menyalahi secara kepentingan? prinsip menyalahi karena bukan itu tugas pemerintah. Ya. Kalau menginvestasikan uang artinya untuk mendapatkan laba, ya, untuk mengambil keuntungan dari menyewakan uang atau menaruh uang, itu sebetulnya secara prinsip itu bukan tugasnya pemerintah, bukan pekerjaannya pemerintah. Tapi kalau tujuan utamanya adalah menaruh supaya aman dan dalam rangka menaruh supaya aman itu lalu dapat bunga, itu nggak apa-apa. Nah, kalau alasan kalau menurut pantauan amatan dari Bang Andrinov sendiri, apakah banyak kepentingan publik yang terganjal, tertunda karena itu memang terjadi, ini? Tetapi sebetulnya karena dikondisikan oleh proses penganggaran kita, proses penyerapan. Jadi ini peluang ini muncul karena sistem penganggaran kita, proses pencairan anggaran gitu. Nah, karena ya ini harus setelah persetujuan anggaran APBD oleh DPR, DPRD, kemudian ya lelang, pengumuman, ya, lalu keputusan oleh panitia, verifikasi atau banding segala macam, maka akhirnya pekerja itu sudah di ujung, masuk ke bulan-bulan Oktober, November, di situ akhirnya menumpuk pekerja. Nah, akibatnya kualitas juga jadi selalu terganggu. Tingkat penyerapan juga seringkali di situ menjadi rendah. Baik, Bang Andrinov, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk.